4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini. Dan di jam berapapun kalian menemukan mengakses video ini, welcome back di ruang hangat ini. Sini dulu, aku mau tanya-tanya nih, boleh nggak? Gimana kabar kamu hari ini? Lagi happy? Lagi overthinking? Atau bahkan kamu lagi mager? Ayo, aku pasti bisa tebak. Mungkin kamu lagi mager. Mageran yang gak berujung. Scroll sosmed dari pagi sampai pagi lagi esok. Ya, begitu terus berulang-ulang. Ya, teman-teman, kalau kamu lagi overthinking atau mungkin lagi ambisinya selangit, anyway, apapun lah mood kamu saat ini, apapun feeling dan mood kamu sekarang, makasih ya udah nyempetin mampir dan nonton video ini. Welcome back di channel sahabat kamu yang paling bawel ini. Tapi jujur li, aku tuh sayang sama kalian semua. Ya, sayang banget. Tempat ini adalah tempat kamu istirahat dari segala drama kehidupan sambil belajar menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri setiap harinya. Kalau kamu yang baru pertama kali nyasar ke sini, yes, nyasar yang indah. Inilah tempat yang tepat buat kamu untuk bersandar. Selamat datang ya, peluk virtual dulu deh dari jauh. Meskipun virtual, tapi ini adalah pelukan kehangatan yang tulus dari hatiku. Di sini kita bukan cuma ngobrolin tentang hidup, tapi juga nyari cara supaya kita itu bisa bertumbuh bareng-bareng, karena hidup itu kadang-kadang lucu, kadang-kadang nonsens, tapi selalu punya cara buat ngajarin kita sesuatu. So, are you ready? Apakah kamu sudah siap? Yuk kita mulai aja obrolan hangatnya. By the way teman-teman, ngomongin soal upgrade hidup, kalau kamu pengen tampil kece, hati lebih ringan, hati lebih happy, dan dompet kamu tetap waras, dompet kamu tidak menjerit, coba deh kamu intip produk-produk aku di online shopnya aku. Sumpah ya, ini tuh bukan jualan kaleng-kaleng. Barangnya itu beneran bisa bikin kamu jatuh cinta berkali-kali. Jatuh cinta sama siapa? Ya, sama diri kamu sendiri pastinya. Linknya udah aku taruh ya, udah aku sematin manis di deskripsi box di bawah ini. Kamu cek aja. Cus ya, sekarang juga. Jangan cuma ditonton, tapi check out sekarang biar hidupmu itu tambah manis dan berkualitas. Because sometimes belanja yang benar itu bisa jadi loh bentuk reward, self love terhadap diri kita sendiri, ataupun mungkin terhadap orang yang paling kamu sayang. Oke, now let's talk about something serious but still relatable banget. Berambisinya gede tapi males, berambisi besar tapi pemalas. Sounds familiar ya? Iya enggak? Sounds familiar banget. Jujur ya, banyak orang memiliki impian yang besar. Impiannya itu gede, pengen kaya, pengen sukses, pengen famous, pengen berhasil, pengen punya rumah idaman, pengen punya mobil mewah, hidupnya pengen nyaman tanpa beban apapun, mudah, hidupnya lancar. But guess what? Semua itu cuma jadi lamunan di sore hari. Karena apa? Ya karena nggak pernah benar-benar dimulai. Orangnya banyak banget mimpi-mimpinya, tapi gerakannya minim. Ngomongnya sih mau ini itu bla bla bla, tapi realitanya rebahan terus sambil scroll sosmed dari pagi hingga pagi lagi esok. Niatnya hidupnya pengen berubah,
Tapi entar-entar deh, mulai hari Senin deh, mulai hari Jumat deh, mulai tunggu tanggal yang bagus deh. Padahal Seninnya itu udah terlewati 150 kali. Padahal Jumat dan hari baiknya itu sudah terlewati puluhan ratusan kali. Dan honestly, ini bukan masalah ambisi, tapi masalah disiplin dan manajemen energi. Impiannya gede itu keren banget. Tapi kalau malas terus, that's exactly what happen. Ambisinya cuma jadi angan-angan belaka, angan-angan kosong tanpa adanya action. Ada satu teman kita, ya sebut saja namanya K. Dia punya impian gila-gilaan. Dia mau jadi konten kreator yang sukses. Dia pingin traveling ke beberapa negara, bahkan traveling ke daerah lokal, ke seluruh lokal daerah kita sendiri. Dia pengen punya passive income yang lebih dari 3 digit. Dia pengen punya beberapa bisnis yang mulus, dan dia juga pengen punya impian rumahnya itu di Bali. Ambisinya itu gede, mimpinya itu tinggi banget. Tapi sayangnya K juga punya satu kebiasaan yang destruktif. Kebiasaan apakah itu? MALAS banget lagi, malas. Dan malasnya itu pakai banget. Everyday-nya K itu penuh banget dengan kata-kata entar aja deh ngerjainnya, entar pasti aku akan mulai. Kayaknya aku belum mood deh kalau mau mulai hari ini. Lagi gak produktif nih, besok aja deh, jalan-jalan dulu deh, mulainya entar malam aja. Which is nonsense banget, right? Karena sebenarnya bukan healing yang dia butuhin, tapi gerak, konsistensi, dan self control. Itu problem yang ada sama dia. Dan kemudiannya lambat laun, waktu terus berlalu, temen-temennya satu persatu udah mulai mewujudkan impian mereka masing-masing. Ada yang udah punya bisnis kecil-kecilan tapi berjalan. Ada juga yang menjadi seorang penulis dan bukunya itu juga sudah terbit dan sudah terjual. Ada juga yang udah mulai membangun rumah sederhana dari hasil kerja keras bisnisnya. Sementara K, dia masih stuck di zona mager, scrolling sosmed dan penuh dengan overthinking. Selalu masih di zona menunda-nunda. Dan maybe you can relate. Kita semua pernah ya berada di titik, di fase seperti sahabat kita K ini. Kita barangkali juga sudah pernah, tapi bedanya kita itu cepat sadar dan kemudian kita cepat take action, sehingga penyakit rebahan scrolling yang tidak ada manfaatnya ini tidak berlangsung lama-lama, tidak menguasai dan menjangkiti kehidupan kita berlama-lama. Dan finally saat si teman kita K ini merasa tertinggal begitu jauh, teman-temannya yang sudah action dan sudah mulai memetik hasilnya, dia itu baru mulai merasa, lah kok hidup aku sama teman-teman aku kok jauh tertinggal ya, kok hidup orang lain itu sepertinya berjalan terus dan mulus ya, kok aku masih kayak gini-gini aja ya, belum kelihatan apa-apa. Padahal jawabannya ya cuma satu, karena dia itu nggak pernah memulai. Sampai suatu hari K nemu kalimat sederhana tapi cukup membuat dia terdiam. Disiplin adalah bentuk cinta tertinggi terhadap impian kamu. So from that day, dimulai dari hari itu, K mulai ubah cara hidupnya. Dia mulai bikin jadwal yang sederhana. Dia mulai konsisten bangun pagi dan ngelakuin tugas yang semestinya dia harus kerjakan. Dia kerja fokus 2 jam tanpa distraksi, tanpa berhenti dan fokus ngerjain apa yang dia mau tersebut. Kemudiannya setelah beberapa hari,
1 minggu ya memang belum ada hasilnya. 2 minggu berjalan mulai dia kerasa beda, mulai ada perbedaan. Sebulan orang-orang baru mulai notice bahwa Kay ini ternyata kok sekarang ada perbedaan. Dia lebih terarah hidupnya. Dia memiliki jadwal kegiatan tertentu dan konsisten disiplin di situ. Dan honestly, that's the secret. Itulah rahasianya. Start small, stay consistent, shows up even when you don't feel like it. Because discipline beats motivation every time. Jadi dia memulai dari hal kecil dulu, kemudian dia istiqomah atau konsisten, tidak menyerah, tidak bolong-bolong ya. Kemudian shows up when you don't feel like it. Tetap lakuin aja meskipun kadang-kadang kamu ngerasa bosen, kadang-kadang kamu ngerasa udahan deh, tapi tetap lakuin, tetap jaga istiqomah, dan kemudian finally akan ada hasilnya. So what if kamu kayak temen kita K tadi? Gimana seandainya kamu ada di posisi K tadi? What if kamu juga punya mimpi yang besar, tapi selama ini juga masih stuck karena hanya perasaan malas, mager, stay nyaman di zona nyamannya kamu, rebahan, scrolling. Dan mulailah dari hari ini. Jangan tunggu-tunggu lagi. Bikin langkah kecil kamu. Ubah satu kebiasaan buruk menjadi baik dan produktif. Set alarm, bikin reminder bila perlu. Surround yourself dengan energi positif. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang, dengan sahabat atau komunitas yang mendukung, yang memiliki energi positif dan memiliki mindset sehat, healthy mindset. Malas itu bukanlah kutukan dan juga bukan takdir, tapi itu adalah tanda kalau kamu butuh struktur dan arah yang jelas. So, mulai dari sekarang. Gak ada yang bisa merubah kamu, bukan keadaan, bukan hari yang baik, bukan waktu yang tepat. Gak perlu nunggu mood. Itu adalah kamu sendiri yang harus merubahnya. Gak perlu nunggu motivasi dari ayang, karena ayang itu kebanyakannya menyebalkan dan kamu sendiri pusing ya teman-teman. Kesimpulannya, punya mimpi besar itu sangat bagus banget, tapi gak ada artinya kalau kamu itu gak action, gak take action, gak gerak, gak turun lapangan untuk eksekusi, untuk ngerjainnya. Malas itu bisa dilawan. Asal kamu punya sistem dan kamu punya komitmen kecil setiap hari, malas itu lewat. Kamu bisa tiup begitu aja, bisa libas begitu aja. Disiplin itu adalah bentuk cinta kepada masa depan kamu sendiri. Stop menunggu motivasi yang datang. Stop untuk menunggu gerak dulu atau menunggu dorongan atau apa. Mulai aja dulu, gerak aja langsung. Motivasi akan menyusul kemudian. Semangat itu akan berkobar kemudian. Kamu itu gak butuh sempurna untuk memulai. Kamu itu cuma perlu action aja. Mulai aja dulu, bergerak aja dulu, jalan aja dulu ya. Nanti pasti semuanya akan beriringan, akan menyusul. Oke, my friend, my dearest friend, sahabat-sahabat manja aku. Kira-kira sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Semoga setelah ini kamu itu bukan cuma mengangkat gelas teh kopi atau teh susu kamu, tapi juga kamu angkat semangat hidupnya kamu. Dan ingat ya, mimpi itu gak akan jalan sendiri. Mimpi itu gak autopilot begitu aja. Kalau kamu cuma rebahan terus, kerjaannya cuma ngegame terus, cuma scroll sosmed, cuma main slot di online, judi online, ya mimpi itu gak bakal terwujud ya. Kalau kamu cuma rebahan terus, ya mimpinya juga pasti akan ikut rebahan otomatis. Jangan jadi penonton terus ya, please. Jadi pelaku hidup kamu sendiri, jadi
aktor di hidup kamu sendiri. Jadi bintang di hidup kamu sendiri. Gak usah nunggu mood datang. Gak usah nunggu tanggal cantik atau nunggu restu dari semesta. Kamu cuma butuh satu hal aja. Percaya sama diri kamu sendiri. Because sometimes satu langkah kecil hari ini bisa mengubah seluruh jalan hidup kamu ke depannya. Dan dimulai dari hari ini. So, teman-teman, kira-kira aku pamit dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu jangan lupa like, comment, subscribe, dan check out ya online shop aku. Linknya sudah aku sematin di deskripsi bawah. Dan terakhir, semoga hidup kamu penuh dengan kejutan-kejutan indah, ide gila yang tapi menjadi nyata, dan keberanian untuk bangkit bahkan ketika kamu takut. So, see you, I love you all guys. Dan peluk manja dari aku meskipun pelukan virtual. Sekian dulu cerita aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.